see what I see? Hai warga Sukawati, dengan aku Joe dari Jakarta. Mohon maaf ini ya, mungkin agak berisik ya karena aku lagi dalam perjalanan dan juga nempatin di bulan Ramadan ya, menjelang Lebaran gitu kan, banyak orang melakukan mudik. Nah, itu pun aku menjadi teringat ya di beberapa tahun yang lalu ketika mudik itu aku mengalami kejadian-kejadian horor di selama perjalanan dari Jakarta ke Semarang. Itu tepatnya di Hamin 5 ya, Hamin 5 menjelang Lebaran itu aku memutuskan untuk mudik lebih awal karena biasanya aku melakukannya itu di Hamin 2 atau Hamin 1 biasanya, cuman takut terkena macet. Nah, selama perjalanan itu kita lagi ngumpulin ya untuk dengan teman-teman bareng-bareng satu mobil mengadakan mudik. Dan sekitar jam 9 malam, karena emang kita sudah ada perencanaan jalan di atas jam 12 malam gitu untuk mencari suasana jalan ini lengang, sepi gitu. Nah, ketika dari jam 9 malam itu aku berangkat dari rumah daerah Jakarta Utara menuju ke Bintaro karena teman ada di Bintaro, dan setelah dari Bintaro itu lanjut ke daerah Pamulang. Selama perjalanan di Bintaro masih oke-oke aja gitu, dan ketika sampai di Tanah Kusir ya, sampai di Tanah Kusir itu, dan kebetulan memang suasana lagi gerimis. Nah, di situ aku melihat di sebuah halte ada seorang cewek ya, dia ada di halte sendirian. Dan aku lihat sekitar jam setengah 10-an. Sedangkan di situ itu kayaknya sih jam angkot udah nggak ada ya waktu itu tuh. Karena seingatku tuh angkot tuh paling mentok di jam 8, dan sekitar jam 10-an itu di halte aku mencoba untuk nyamperin atau nanyain. Aku tetap di dalam mobil, aku buka kaca jendela sebelah kiri, terus aku tanyain, "Neng, mau kemana? Kenapa sendirian di halte? Bukankah jam segini sudah nggak ada angkot?" Aku bilang seperti itu, dan itu tepatnya haltenya itu sebelum di TPU Tanah Kusir ya. Tapi dia sama sekali tidak melihat keberadaanku, atau mungkin dia tetap menunduk gitu. Terus aku tanyain lagi, "Maaf Neng, kalau mau ikut pulang, ayo ikut aku aja. Kebetulan aku ada arah nih ke Bintaro." Nah, setelah aku bilang seperti itu, tanpa jawab apapun, lalu tiba-tiba dia berdiri dan mengarah ke pintu belakang. Nah, setelah dia masuk dan kita pun mulai jalan, aku mencoba untuk bertanya karena juga sedikit mungkin kaku ya, karena dia orang baru yang aku kenal, bahkan belum kenal sama sekali. Siapa nama dia, dari mana asalnya, mau kemana tujuannya, itu kan aku belum sempat dapat jawaban dari dia. Makanya di situ aku mencoba untuk bertanya lagi, namanya siapa, dari mana, mau kemana. Ketika aku bertanya seperti itu, aku melihat dari kaca spion, melihat ke arahnya dia, dan dia hanya mengangkat kepalanya sedikit, dengan terlihat dari spion itu wajahnya pucat banget. Nah, ketika aku agak lama melihatnya, sempat terlihat lirikan matanya itu yang terhalang rambut ya, itu mengarah ke arah spionku. Nah, di situ pun aku agak mulai, wah ini dalam hati tuh berkata ini orang atau hantu atau apa kayak gitu.
Tapi aku tetap mau membuang pikiran itu karena aku melihat dari pakaiannya juga pakaian biasa ya, yang dikenakan orang umum lah, lazim lah. Jadi nggak berupa gaun putih atau apa tidak. Dia masih tetap pakai pakaian biasa, pakai celana jeans kayak gitu. Nah terus tanpa ada jawaban apapun, dia cuman memandang spion itu. Terus aku tanya lagi, kenapa yang diam? Apakah tidak bisa berbicara atau bagaimana? Nah, ketika aku bicara seperti itu, dia cuman mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah depan tanpa ada suara apapun. Ketika, ya kenapa? Kok menunjuk ke arah depan? Emang rumah kamu di mana? Atau mau kemana ini? Aku antar sampai ke tujuan deh. Setelah aku tawarkan seperti itu, lalu dia menoleh ke arah spion itu yang tadinya hanya mengarah ke depan dan lirikan mata ke spion, tapi sekarang dia menoleh ke arah spion. Nah, setelah menoleh ke arah spion, dia cuma bilang, aku turun depan. Tanpa ada dia menyebutkan nama, dari mana dan mau kemana. Dia cuma bilang, aku turun depan. Padahal perjalanan paling baru berapa ratus meter gitu. Nah setelah aku ingat-ingat lagi ya, sepertinya kok arahnya ke arah ini ya, ke TPU itu. Ya sudah, lalu aku perjelas tujuannya dia. Iya, ke depan itu di depan mana? Terus dia bilang tetap dalam pandangan mukanya menoleh ke arah spion itu, dan dia bilang, turunkan aku di pohon depan itu. Nah, aku melihat pohon depan, di mana ada pohon depan? Sebelah mana ada pohon depan? Gak ada. Nanti masih ke depan lagi. Dia cuma hanya membalas suara-suara datarnya seperti itu. Dan aku pun makin penasaran, ini orang atau makhluk halus atau gimana. Nah setelah mau mendekati tujuannya dia atau pohon itu, baru terlihat lah, dari pandanganku itu baru terlihat bahwa memang ada pohon di situ. Tetapi aku nggak ingat kalau di seberang pohon itu adalah TPU Tanah Kusir. Nah setelah sampai di pohon itu, dia menurunkan tangannya. Aku melihat dari spion itu menurunkan tangannya, dan dia bilang, berhenti di sini, aku mau turun, terima kasih. Udah mengucap gitu aja. Nah setelah aku berhenti, dan dia pun membuka pintu ya biasa, seperti orang wajar biasa gitu. Setelah buka pintu, keluar dan menutup pintu kembali, lalu aku mencoba untuk mundur untuk nyamperin dia. Nah di situ dia tidak kemana-mana, hanya mengarah ke pinggir jalan atau membelakangi jalan ya. Lalu aku tanya, kenapa berhenti? Rumahnya di sebelah mana? Di sini nggak ada rumah loh. Kenapa kamu minta berhenti di sini? Dan tanpa dia berbalik badan, masih membelakangi jalan dan tentunya membelakangiku juga. Itu dia bilang cuman, sudah, kamu jalan saja, hati-hati di jalan, perjalanan kamu masih jauh, kamu masih menjemput teman, tinggalkan aku di sini sendiri. Hanya terdengar itu dari jawaban dia, dan tanpa menyebutkan siapa nama dia, dari mana. Lalu aku pun nggak mau berpikir panjang, karena dia sudah bilang seperti itu. Ya sudah, aku bilang, ya udah, aku tinggal ya, doain semoga selamat sampai tujuan. Lalu dia menjawab, ya, hati-hati. Nah setelah aku berjalan kurang lebih 5-10 meter, aku melihat spion mobil udah tidak ada itu cewek. Nah di situ baru aku sadar. Waktu aku nengok ke kanan, ternyata benar dong, itu adalah di area TPU Tanah Kusir, di seberang jalannya. Ya udah, aku akhirnya pun membuang pikiran itu, istilahnya udah nih, udah nggak bener, oke. Biarin. Akhirnya sampai di tempat teman di daerah Bintaro 7. Aku menjemput dia. Tapi aku masih dalam pikiran itu, dan teman pun agak bertanya, kok lu aneh
kok lu nggak ini sih, biasanya lu juga banyak ngomong lu, kenapa sekarang lu diem? Temen tanya seperti itu. Oh enggak bro, nggak kenapa-napa. Lu lagi nggak sehat? Kalau lagi nggak sehat, nanti biar aku aja yang nyetir deh. Enggak aman kok, santai aja. Atau lu belum makan? Enggak, udah santai aja, yuk buruan kita langsung ke Pamulang. Karena emang kita rombongan bareng-bareng tuh 5 orang. Nah, dan yang paling banyak itu di Pamulang. Teman-teman di Pamulang itu yang ada 3 orang di satu kos-kosan gitu ya. Nah, setelah dia masuk jalan dan dia masih bertanya-tanya, masih penasaran kenapa gue banyak diem, karena emang aku lagi masih berpikiran dengan wanita tadi yang ada di seberang TPU Tanah Kusir. Nah, setelah sampai di kosnya teman-teman, itu kepalaku mulai pusing dan melihat kayaknya kondisiku lagi gak baik-baik aja deh ini. Ya udah, aku bilang sama temanku yang Bintaro tadi, Dro, tolong dong nanti setirin dulu deh, kepalaku agak pusing nih. Nah gitu dong, berarti lu lagi gak sehat nih. Udah, nanti biar gue aja yang nyetir. Ya udah, setelah gue pindah haluan dan teman-teman yang lain pun memasukkan koper-kopernya ke dalam mobil, dan kita akhirnya pun berangkat. Setelah berangkat, kita menuju tol, dan dalam perjalanan tol itu sampai kurang lebih sebelum masuk Cikampek ya. Sebelum masuk Cikampek itu tiba-tiba keluar asap dari mobil. Nah, setelah keluar asap, ini kenapa ya mobil? Kayaknya tadi aman deh, nggak ada ini deh. Nah, ternyata emang radiatornya itu panas sekali. Jadi overhead gitu. Nah, setelah itu kita berhenti nyari rest area terdekat dan kita mencoba untuk mendinginkan mesin. Di situ aku baru cerita sama teman-teman, gue tadi berangkat ketemu satu cewek di halte yang sebelum TPU Tanah Kusir. Nah, terus dia mulai kaget gitu, mulai memperhatikan dengan serius ceritaku itu. Terus akhirnya dia bilang, terus kenapa bro? Apa ada kejadian di situ? Aku bilang tidak, dia cuman numpang di mobil ini dan aku antarkan ke arah tujuannya dia. Tapi dalam mobil dia tidak berbicara sama sekali. Nah, setelah dia turun dari mobil dan aku tinggal kurang lebih 5-10 meter, aku tuh baru nyadar kalau aku ada di seberang di depannya TPU Tanah Kusir. Dan setelah aku melihat spion, itu cewek sudah nggak ada bro. Aku cerita kepada mereka, dan mereka, waduh, ini ada apa ya? Nanti takutnya celaka nih dalam perjalanan kita nih. Aku udah jangan berpikiran seperti itu deh. Ya udah, pokoknya nanti setelah kembali normal nih mesin, udah kita jalan lagi gitu. Nah, setelah sudah mulai bisa untuk memulai perjalanan, kita lanjut lagi perjalanan di dalam tol lancar, sampailah tiba di daerah Tegal. Nah, tapi waktu itu di Tegal itu belum ada tol ya, belum ada tol. Jadi kita waktu itu keluar di Cirebon dan melipir di Pantura dari Cirebon. Dan sampai di Tegal itu kita udah mulai lapar nih, dan untuk mencoba berhenti di sebuah warung gitu. Pokoknya kita mencari warung, dan di situ ada warung sate. Nah, tertulis di situ sate kambing dan sate ayam Madura. Nah, ketika kita sudah sampai di warung sate itu, kita turun, coba pesan makanan, karena juga ada teman yang kehabisan rokok, makanya dia cari rokok dari sekitar situ. Dan itu pun jam sudah menunjukkan sekitar jam 2:30 kalau nggak salah itu 2:30 pagi. Nah, pemukimannya pun masih sedikit di daerah warung sate itu, hanya beberapa rumah. Tapi teman katanya melihat ada warung yang jualan rokok di pojok sana. Dia bilang seperti itu. Makanya dia pun berjalan ke sana tanpa nanyain kita mau titip rokok atau enggak. Pokoknya dia jalan dan cari rokok. Nah, tapi emang teman itu sudah tahu sih rokok kita apa aja, dan dia juga pasti akan memberikan kita gitu. Nah,
nggak lama kemudian setelah kita pesen sate berapa tusuk buat berapa orang, berapa porsi. Nah, tiba-tiba si teman tadi yang cari rokok itu dia datang dengan keadaan berlari, keadaan kayak habis melihat sesuatu gitu. Nah, dan juga dengan terengah-engah tuh nafasnya, dan bicaranya juga belum lancar. Dia cuman bro, gawat bro, dia bilang kayak gitu. Lalu setelah dia bilang kayak gitu, kita tanyain, udah tenangin dulu. Nah ini minum dulu deh. Nah akhirnya kita suruh minum dan suruh nangin diri. Terus kita suruh cerita, ada apa sebenarnya, ada apa, kamu melihat apa. Bro, itu warung nggak bener deh, itu warung nggak bener. Nah ketika dia tuh cerita seperti itu, si bapak sate ini dia bilang, emang beli apaan di warung mana? Itu bang di warung pojok sana. Teman tuh menjawabnya dengan terpatah-patah gitu bicaranya. Oh, warung itu sudah lama nggak ada. Coba dilihat lagi deh, itu warung udah hancur. Dia bilang gitu kan si bapak satenya. Ah, hancur kenapa pak? Nah itu kan yang jualan kan ketabrak kecelakaan tunggal, itu truk remblong. Nah, itu remuk warungnya, itu remuk karena dia juga lagi tidur di dalam. Dan kejadiannya tuh emang sekitar jam 1 malam itu kecelakaan waktu itu. Udah lama pak, kita nanyain lagi. Ya sekitaran kurang lebih ya 1 tahunan yang lalu lah. Oh, tapi kok warungnya nggak dibersihkan ya? Ya kan sudah dibersihin itu mas. Coba dilihat lagi deh. Itu juga paling cuman rangkaian gerobaknya dia aja yang remek di situ. Nah setelah aku penasaran dan mencoba untuk nengokin ke warung itu, dan benar itu warung ternyata emang penyok gitu, karena juga gerobaknya tuh dari rangka besi baja gitu ya. Jadi agak kokoh dan cuman penyok di dalamnya tuh penyok. Atapnya kan masih ikut dinding. Jadi gerobaknya itu doang yang gepeng di dalam. Nah akhirnya aku balik lagi ke tempat bapak sate tadi dan membenarkan bahwa warungnya itu memang udah remuk, udah gepeng rangka bajanya. Lalu bapaknya sate tadi menegaskan juga bahwa tidak 1-2 orang yang tertipu dengan pandangan itu. Bahkan juga ada yang mobil berhenti beli rokok di situ dan terus kabur gitu, bergegas untuk kabur dari warung itu. Terus emang kamu tadi melihat apa? Ada yang lihat seorang nenek-nenek yang mukanya itu hancur, kepalanya pun udah agak mau lepas ya. Jadi nengkleng ke samping mau lepas gitu. Oh ya bener. Nah, itu nama neneknya namanya Kamisih. Dan memang waktu kejadian kecelakaan itu kepalanya itu kegencet sama dinding gerobaknya itu. Dan kegencetnya ini seperti sengnya itu masuk ke lehernya itu, dan sehingga mau putus. Berarti ya benar apa yang kamu lihat, dan itu adalah nenek Kamisih. Nah setelah kejadian itu, teman ini pun akhirnya nggak bisa makan, nggak kuat untuk makan gitu, karena melihat si neneknya itu tadi dalam keadaan seperti itu. Dan kita yang lain juga nggak jadi makan, dan akhirnya kita bungkus tuh makanan. Kita bungkus, si bapaknya bilang hati-hati di jalan ya, karena biasanya yang ketemu dengan si nenek ini itu kecelakaan di depan sana. Bapak satenya dibilang seperti itu, dan kita pun jadinya agak ketakutan gimana gitu. Nah bapak satenya pun bilang, nanti kalau bisa sih ada masjid di depan, nah itu nanti berhenti di situ dulu deh, mendingan wudhu terus siram tuh mobilnya pakai air apa. Itu saran dari bapak sate itu. Nah terus aku tanya kembali, kok bapak nggak takut ya sendirian, jualan sendirian di sini? Ya karena emang kita warga di sini bang, jadi ya sudah terbiasa dengan itu. Itu pun
ya alhamdulillahnya nggak pernah nakut-nakutin saya juga. Saya bekerja di sini atau jualan di sini. Oh gitu Pak. Oh ya udah Pak. Oke dah, kita pamit dulu ya Pak. Ini berapa Pak? Nah, setelah kita bayar, akhirnya pun kita jalan. Dan seperti yang dianjurkan sama Bapak tadi, akhirnya kita pun berhenti di masjid nggak jauh dari warungnya Bu Kamisih itu ya. Kita berhenti di situ, kita wudhu, kita juga menyiram air ke mobil kita seperti yang dianjurkan sama Bapak Sate tadi. Setelah kita melakukan itu, kita mulai lanjutkan perjalanan lagi ke arah Semarang, dan alhamdulillah juga tidak ada kejadian apa-apa lagi. Jadi selama perjalanan di mudik gitu ya, itu pun kita sempat kok masih ada ya gitu. Di saat bulan Ramadan seperti ini masih ada penampakan seperti ini gitu. Kita berpikir kan kayak gitu. Kalau dulu waktu kecilan bilangnya kalau waktu Ramadan tuh hantu apa segala macam kan di penjara gitu kan. Nah, itulah pemikiran konyol waktu itu. Dan akhirnya setelah kejadian-kejadian itu pun menjadi sebuah perbincangan kita ketika Lebaran dengan teman-teman yang lain, dengan keluarga yang lain. Mungkin sekian cerita dari aku, pengalaman horor ketika perjalanan mudik. Warga Sukawedi tetap menunggu cerita-cerita selanjutnya dari aku. Thank you. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com